Michael mengajak DB Cooper untuk join the party karena dia akan berguna nantinya. Namun si penyayang kucing itu meremehkan Michael karena baru 3 hari berada di penjara. DB Cooper menambahkan bahwasannya seiring waktu berjalan, geng kulit hitam dan geng kulit putih akan saling menyerang. Di dalam sel, Michael mulai memanfaatkan tatonya. Tato itu berisi teka-teki dan hanya dia yang tahu. Ini tulisannya. Tiba-tiba ada sidak rutin yang dimana seluruh saluran air ditutup agar tidak ada tahanan yang membuang barang selundupan. Ternyata Sucre menyimpan beberapa barang selundupan. Ketika Michael akan membuangnya, dia terciduk oleh Bellic. Beruntung, kepala penjara Pop datang. Alhasil, Sucre lah yang dimasukkan ke sel isolasi. Bahkan, Bellic dipaksa untuk meninggalkan sel Michael. Sebelum pergi, Bellic mengatakan, Pop mengawasi di siang hari dan Bellic di malam hari, maka waspadalah. Di gereja, Michael mengatakan kepada Lincoln kalau rumah sakit adalah tempat terlemah dari keamanan. Terungkap juga di sini, obat pugnak itu adalah obat yang sengaja dia konsumsi agar terlihat seperti mengidap diabetes. Tujuannya untuk memaksimalkan waktu rencana pelarian dia lewat rumah sakit. Di lapangan, Michael menemukan baut yang dia incar. Baut ini bukan sembarang baut. Akan tetapi, benda ini sudah difikirkan oleh Michael sebelum masuk penjara. Nah, angka ini adalah kode yang ditulis di tatonya. Michael pun melonggarkan bautnya secara perlahan. Namun masalahnya, kursi yang dia duduki adalah milik T-Bag. T-Bag ini adalah seorang pedofil. Dia juga adalah pemimpin kelompok kulit putih yang nantinya akan berperang melawan kelompok kulit hitam. Gelinya di sini, dia merayu Michael untuk menjadi pacar keduanya. Namun karena menolak, dia diusir sebelum mencabut bautnya. And you best move then. Now. Di luar penjara, Veronica tetap berusaha keras mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Dia bertanya kepada jaksa yang mengurus kasus Lincoln. Jaksa itu berkata bukti pistol setelah dipecatnya Lincoln ditemukan dengan bercak darah di pakaiannya dan itu tidak bisa diganggu-gugat. Di ruangan selnya, Lincoln hanya bisa pasrah dengan hukuman mati yang akan segera dilakukan. Di lapangan, Michael kembali bertemu dengan Miles untuk menanyakan obat pugnak. Namun si Miles ini terlalu kepo dengan apa yang dilakukan oleh Michael. Bukan waktu yang tepat, karena ketika Michael akan mencabut bautnya, T-Bag keburu datang. Alhasil, baut itu diambil oleh T-Bag. Kemudian, T-Bag mencurigai Michael masuk geng kulit hitam karena berbicara dengan Miles. Sebelum terjadi keributan, sipir membubarkan mereka. Bellic yang curiga dengan Michael secara diam-diam menggeledah selnya, hingga dia menemukan kode ini. Kembali ke lapang, Michael bertemu dengan John. Dia menggunakan Fibonacci untuk mendapatkan apa yang Michael mau. Kali ini dia meminta cara tentang bagaimana menekan T-Bag yang mengambil bautnya. Setelah itu, dia akan diikut sertakan dalam rencana pelarian Michael. Namun, John menolaknya dengan tegas. Tak lama, John kedatangan Billy Falzon, yaitu orang yang terlibat dengan kasus yang menimpa John Abruzzi. Dia menekan John untuk segera menemukan informasi Fibonacci itu, bahkan mengancam keluarga John. Our wives are friends, our kids go to the same Catholic school. Sucre yang sedang dalam sel isolasi, dia resah dan gelisah karena tidak bisa menelepon pacarnya. Bellic yang penasaran dengan kode itu meminta anak buahnya mencari tahanan bernama Alan Squeezer. Namun hasilnya nihil. Di gereja terjadi penyelundupan senjata tajam, yang dimana sajam itu hinggap kepada seseorang di lapangan. Beralih ke Michael yang mencari bautnya di sel T-Bag. Namun lagi-lagi dia terciduk. Setelah itu Michael berkata, Whatever it takes, you want me to fight, I'll fight. The bolt from the bleachers, that's what it was for.
Dari atas, Miles memperhatikan mereka. Di sini, Michael akan mengikuti permintaan T-Bag sekalipun itu bertarung, dengan imbalan baut tersebut. Di luar penjara, Veronica didatangi jaksa yang dia temui sebelumnya. Dia memberikan rekaman kamera pengawas garasi saat malam kejadian. Terlihat dalam rekaman itu, seseorang yang diduga Steadman baru datang menggunakan mobil. Tak lama, terlihat Lincoln menodongkan pistol dan langsung menembak. Karena rekaman itu, Veronica langsung ngedon. Kembali ke penjara, Bellick menghampiri Michael untuk mempertanyakan arti kodenya. Namun, Michael mengelak. Di kamar mandi, Miles mendapat pugnaknya. Namun, Miles rupanya mencurigai Michael bersekutu dengan T-Bag. Alhasil, pugnak yang dia butuhkan tidak diberikan. Veronica mengunjungi Lincoln, namun dengan raut muka penuh kecewa. Karena sebelumnya Veronica sudah melihat rekaman yang terjadi di TKP. Dan Lincoln menceritakan yang terjadi sebenarnya. Bahwasannya saat itu dia dalam kondisi nge-fly, menghampiri mobil dengan membawa pistol. Namun ternyata dia tidak menembaknya karena orang itu sudah berlumuran darah. Dengan tegas Lincoln berkata, dia dijebak. Nah, faktanya dia diperintah oleh seseorang bernama Crab Simon agar hutangnya lunas, dia harus membunuh orang itu yang katanya pengedar narkoboy. Namun yang terjadi, korbannya adalah Terence Steadman, kakak wakil presiden. Veronica berkata, "Mengapa ada orang mau menjebakmu?" Lincoln pun membalas, "Ini bukan tentang aku, namun ini tentang Terence Steadman." Hingga akhirnya Veronica pulang dengan berbekal kekecewaan. Di lapangan, kelompok kulit hitam mulai memperlihatkan solidaritasnya. Di sisi lain, Sucre yang sangat sayang sama pacarnya itu bahkan tidak bisa memberinya ucapan ulang tahun. Lalu Sin berpindah ke jaksa yang sebelumnya bertemu Veronica. Dia didatangi dua orang pas pampres. Tujuan mereka berdua berkaitan dengan salinan rekaman CCTV yang sekarang ada di Veronica. Kembali ke Veronica yang sedang mendatangi kediaman Crab Simon. Namun ternyata Crab Simon dikabarkan telah tewas. Di penjara, semua tahanan dikeluarkan dari selnya untuk pemeriksaan rutin. Namun yang terjadi, inilah saatnya bagi mereka untuk perang. Di tengah kerusuhan itu, Michael mendapat serangan dari pacar T-Bag. Tak diduga, dia dibunuh oleh kelompok kulit hitam. Masalahnya, T-Bag melihat Michael yang membunuhnya. Setelah kejadian itu, Michael terlihat kena mental. Namun, di lain sisi dia harus tetap pada rencananya. Ditambah lagi, Pop akan melakukan lockdown selama 48 jam. Terlihat baut yang dia perjuangkan langsung digasruk-gasruk ke lantai. Kembali ke Veronica, dia mendapat telepon dari mantan pacar Crab Simon yang bernama Leticia Barres. Leticia mengajaknya bertemu di tempat ramai agar aman dari tanda kutip mereka. Terlihat dari raut wajah dan gestur tubuhnya, Leticia ini seperti menyimpan rasa trauma yang mendalam. Leticia membeberkan sebuah fakta bahwa Crab Simon bukan tewas karena overdose, melainkan dia dibunuh setelah seminggu kejadian Lincoln. Jadi gini, karena dalang dari semua ini tidak mau terbongkar, maka dia memerintahkan tanda kutip mereka untuk membunuh semua yang menjadi saksi. Di tengah obrolan itu, Leticia melihat mereka datang dan langsung pergi meninggalkan Veronica. Ternyata yang dimaksud tanda kutip mereka itu adalah dua pas pampres ini. Nah, bisa diambil kesimpulan bahwasanya si dua orang ini adalah suruhan dari dalang yang sebenarnya. Di sebuah tempat healing Blackfoot, Montana, wanita paruh baya inilah yang memerintahkan pas pampres itu. Dan siapapun yang menghalangi rencana mereka harus disingkirkan, termasuk Veronica. Yang menjadi pertanyaan, siapakah wanita ini? Lanjut. Michael masih ngagasruk-gasruk bautnya ke lantai. Di samping itu, T-Bag terus menghantuinya dengan ancaman.
Tidak menjadi masalah, dia terus mengasah bautnya hingga menjadi sebuah bentuk yang sudah dia perhitungkan sebelum masuk penjara. Nah, di sini kode Squeezer Allen terkuak. Squeezer adalah pemasok barang industri seperti toilet sel penjara. Nah, Allen adalah nama baut 6 mm yang menjadi penopang toilet itu. Ukuran baut itu sudah disematkan dalam tatonya, hingga akhirnya kalkulasi menentukan prestasi. Di sisi lain, Michael mendapatkan pugnaknya karena Miles telah mempercayainya setelah kerusuhan itu. Di rumah sakit, Michael diambil sampel darahnya untuk membuktikan dia pengidap diabetes level 1 atau tidak. Beruntung, karena dia mendapatkan pugnaknya sehingga kadar glukosa dalam tubuhnya naik dan dinyatakan fix diabetes. Keluar dari rumah sakit, Michael langsung digiring oleh Bellick hingga akhirnya bertemu dengan John. Oke, sekarang kita bisa menyimpulkan bahwa Bellick bekerja sama dengan John. Namun di sini yang menjadi pertanyaan, apa urusan mereka berdua bekerja sama untuk melumpuhkan Michael? Di sini, John memaksa Michael untuk membuka mulutnya tentang Fibonacci. Namun, Michael tetap tutup mulut. Dan ini yang terjadi.